Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cia Maulia Isa Gumelar dari kelas 12-3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang enzim. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan peta konsep di sebelah sini. Yang pertama, pengertian enzim. Enzim adalah zat organik yang berfungsi sebagai katalisator, mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Yang kedua, ada penamaan enzim. Seringkali enzim diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran ase. Protein, protase, maltosa, maltase. Yang ketiga, ada klasifikasi enzim. Berdasarkan reaksi yang terjadi, golongan hidrolase terdiri atas enzim-enzim yang menyebabkan hidrolitis jika terdapat molekul air, misalnya pada enzim-enzim pencernaan seperti karbohidrase, protase, dan lipase. Lalu ada enzim-enzim golongan desmolase, yaitu oksidase, reduktase, dan enzim yang memisahkan ikatan CC atau CN. Misalnya pada enzim-enzim pernapasan seperti dehidrogenase, katalase, peroksidase, karboksilase, dan transminase. Yang keempat, enzim dalam proses metabolisme. Yang pertama, enzim katalase berfungsi membantu pengubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Yang kedua, enzim oksidase berfungsi mempergiat penggabungan O2 dengan suatu substrat yang pada saat bersamaan juga mereduksikan O2 sehingga terbentuk H2O. Yang ketiga, enzim hidrase berfungsi menambah atau mengurangi air dari suatu senyawa tanpa menyebabkan terurainya senyawa yang bersangkutan. Yang keempat, enzim dehidrogenase berfungsi memindahkan hidrogen dari suatu zat ke zat yang lainnya. Yang kelima, enzim transfosforilase berfungsi memindahkan H3PO4 dari molekul suatu ke molekul lain dengan bantuan ion Mg. Lalu yang kelima, ada enzim transporbolase berfungsi memindahkan H3PO4 dari molekul satu ke molekul lain. Yang keenam, enzim karbokilase berfungsi dalam pengubahan asam organik secara bolak-balik. Contoh, pengubahan asam piruvat menjadi asetaldehida dibantu oleh karboksilase pirufat. Yang ketujuh, enzim desmolase berfungsi membantu dalam pemindahan atau penggabungan ikatan karbon. Contohnya aldolase dalam pemecahan fruktosa menjadi gliseraldehida dan dehidroksiseton. Yang ke-8, enzim peroksida berfungsi membantu mengoksida senyawa fenolat. Yang ke-8, enzim peroksida berfungsi membantu mengoksidasi senyawa fenolat, sedangkan oksigen yang dipergunakan diambil dari H2O2. Lalu ada komponen enzim, dibagi menjadi dua, enzim holoenzim dan apoenzim protein. Gugus prostetik dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kofaktor gugus organik yang pada umumnya merupakan vitamin seperti vitamin B1, B2, NADH+, dan nistonimiade adenin desinulatium. Lalu ada sifat-sifat enzim. Yang pertama berfungsi sebagai biokatalisator, yang kedua merupakan protein, yang ketiga dapat digunakan berulang kali, yang keempat bekerja secara spesifik, yang kelima diperlukan dalam jumlah sedikit, yang keenam dapat bekerja bolak-balik, yang ketujuh rusak oleh panas karena enzim adalah suatu protein. Rusaknya enzim oleh panas disebut denaturasi. Lalu cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori. Yang pertama teori gembok dan kunci, yang kedua teori ketepatan induksi. Enzim diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan dapat mengikat substrat. Bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat disebut sisi aktif. Substrat diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Lalu sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur substrat sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi enzim. Yang pertama ada suhu, pH, konsentrasi enzim dan substrat, aktivator dan inhibitor. Pada suhu, enzim bekerja optimal pada suhu 30-40 derajat Celcius dan akan rusak pada suhu tinggi. Pada pH, enzim bekerja optimal pada pH netral. Pada kondisi asam atau basa, kerja enzim telah terhambat. Lalu ada konsentrasi enzim dan substrat. Pada umumnya, konsentrasi enzim dan substrat berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Jadi, semakin tinggi ke konsentrasi enzim dan substrat, semakin cepat reaksi kimia berlangsung. Lalu ada aktivator dan inhibitor. Sekian penjelasan materi tentang enzim dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.